Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Renanda dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Tarjamah Semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah pengantar linguistik Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum, yang dimana pada pembahasan kali ini saya memilih materi pada buku Cakrawala Linguistik Arab, yaitu pada subbab vokal dan konsonan. Dalam bahasa Arab, bunyi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, vokal. Vokal merupakan suatu bunyi yang dihasilkan dari getaran pita suara dengan tanpa adanya penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Vokal dalam bahasa Arab mencakup fathah, kasrah, dan dhamah. Bunyi ini termasuk bunyi yang bersuara, yang prosesnya dengan penerobosan terhadap klep pita suara melalui tekanan. Sedangkan macam bunyi vokal dalam bahasa Arab menurut para linguis Arab itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu berdasarkan panjang pendeknya vokal, tebal tipisnya vokal, dan tunggal menjemuknya vokal. Yang pertama yaitu dari aspek panjang pendeknya vokal. Pembagian vokal dibagi menjadi 2 macam, yaitu vokal panjang dan vokal pendek. Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut dengan mad. Maksudnya yaitu bahwa dalam pengucapannya membutuhkan waktu 2 kali dari durasi pengucapan vokal pendek. Tanda atau huruf yang digunakan untuk menunjukkan vokal panjang dalam bahasa Arab diantaranya yaitu huruf alif yang didahului oleh fathah. Misalnya qama, sora, ada, dan ja'a. Kemudian huruf waw mati yang didahului oleh huruf dhammah, misal mu'limuna, mu'minuna, muslimuna. Kemudian huruf ya mati yang didahului oleh huruf kasrah, misalnya muslimina, mu'minina, musyrikina, dan musakina. Selanjutnya vokal pendek, yaitu kebalikan dari jenis vokal di atas. Yang kedua yaitu dari aspek tebal tipisnya vokal. Pada aspek ini pembagian bunyi vokal dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam vokal, yaitu vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis. Adapun yang termasuk fonem yang membedakan bentuk dan arti suatu kata yaitu vokal tipis. Penjelasan ketiga macam vokal ditinjau dari tebal tipisnya vokal, yaitu yang pertama, vokal tebal. Vokal tebal atau disebut pula dengan mufakamah, yaitu jika vokal terdapat pada konsonan pelatal. Konsonan pelatal diantaranya yaitu dha, fa, ta, dan dha. Contohnya, misal sana'a, dhahaka, tola, dan zabata. Kemudian vokal semi tebal. Vokal semi tebal yaitu jika vokal terdapat pada konsonan velar. Konsonan velar ini diantaranya yaitu gha, kha, dan qa. Misal contohnya ghafala, khabara, dan khalaqa. Kemudian selanjutnya yaitu vokal tipis. Yang termasuk pada kategori vokal tipis ini yaitu vokal yang ada dalam konsonan kecuali konsonan yang disebutkan sebelumnya. Contohnya itu zahaba, raja'a, dan nafa'a. Yang ketiga yaitu aspek tunggal menjemuknya vokal. Pembagian ini didasarkan pada ada atau tidaknya gabungan dari beberapa vokal asli. Vokal tunggal disebut pula monoftong, sedangkan vokal rangkap atau menyebuk disebut dengan diftong. Diftong untuk gabungan 2 vokal, sedangkan triftong untuk gabungan 3 vokal. Misalnya yaitu sayara dan qayama. Kemudian macam bunyi yang kedua yaitu konsonan. Konsonan merupakan bunyi yang muncul dari hasil hambatan aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis.
Proses produksi pada bunyi ini terjadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Bisa bunyi letupan, geseran, bunyi bersuara dan tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan yang kuat ataupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Bunyi yang termasuk konsonan yaitu semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan, atau bunyi udara yang dari samping kiri atau kanan mulut. Konsonan dalam bahasa Arab berjumlah 26. Di antaranya yaitu ba, za, ma, fa, sa, za, ta, dan ta. Sebagian ahli mengatakan konsonan itu dalam bahasa Arab ada yang mengatakan 28 konsonan, ada pula yang mengatakan bahwa konsonan dalam bahasa Arab itu berjumlah 26 konsonan. Yang ketiga dari macam bunyi yaitu semivokal. Jenis bunyi ini dinamakan juga dengan semikonsonan karena sifat yang dimiliki banyak kesamaan seperti sifat konsonan tadi. Seperti tidak jelas terdengar dan waktunya cepat dalam menuturkannya. Bunyi semivokal ini ketika akan dituturkan, organ bicara telah mengambil posisi seperti hendak menuturkan secara vokal tertentu. Kemudian dengan cepat organ bicara tersebut mengubah posisi seperti akan menuturkan sebuah vokal lain. Singkatnya, bunyi yang keluar itu bukan yang pertama dan kedua, akan tetapi bunyi yang lain, misalnya ya dan wa. Bunyi semivokal ini memiliki cara penuturan yang mirip dengan penuturan bunyi vokal. Pada praktiknya memang hampir sama dengan konsonan. Berdasarkan hambatannya ada dua macam bunyi semivokal, yaitu yang pertama semivokal bilabial. Itu semivokal yang terjadi ketika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasif bibir atas. Bunyi yang dihasilkan adalah huruf W. Kemudian yang kedua semivokal mediopalatal, yaitu semivokal yang terjadi ketika artikulator aktif tengah lidah dan artikulator pasifnya langit keras. Jadi macam bunyi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Ketiganya itu memiliki fungsinya masing-masing yang berbeda, yang harus dipahami dalam memahami kalimat. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.